Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifadillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatu wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hukukun kainatun fil awqat ay azminati wa tilkal huququ hiya wadhaibul ibadati dhahirati min salatin wa siyamin wa ghairihima yumkinu qada'uha ay inna man fatahu syai'un min dhalika fi waqtihi al-mu'ayyani lahu amkanahu qada'uhu fi waqtin akhar. Imam Ibnu Athilah Sakandari rahimahullah menceritakan kepada kita tentang sangat berharganya waktu. Nah, jadi ada pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apabila pekerjaan tersebut kada digawi pada waktunya, tapi kita masih hidup, pekerjaan itu masih bisa dikoda, yaitu seperti sembahyang, puasa, itu kawa dikoda, catatannya kita masih hidup. Kadang menggawi pada waktunya, kawa digawi di waktu yang lain, walaupun pesta sudah berlalu, tapi masih ada kesempatan untuk menggawi. Nah, kayak kita dulu waktu misalnya sekolah SMP, SMA, yakin pang kita nih kada sah sembahyangnya karena kada pernah belajar cara berwudu. Waktu SMA itu ada pernah cara belajar mandi wajib, tapi junub terus hari-hari. Misal nih mandi wajib yang kayak pacar yang sabujurannya kada tahu, sambahyang juga kada sah tuh. Tahu kita kekurangan kita di situ, nah dikodai. Jadi berniatai ke 6 tahun ke depan selama hidup di kandung yang tohor masih ada koda. Jadi imbah maghrib yang wajibnya kurang berdiri badiah, kita berdiri juga mengkoda maghrib 3 rakaat aja. Nah itu baru kuali lagi. Karena sampai ke Isya gawe pulang. Yang berjamaah tadi nih, orang badiah Isya, kita mengkoda Isya. Berarti boleh kayak lagi. Sampai itu kita harus sampai 3 tahun atau 6 tahun. Nah kayak itu berniat. Nah, jadi kita menumur panjang 6 tahun ke depan terbayar. Karena rasa yakin pangsah, masalahnya sudah belajar. Dahulu tuh kada yakin sah karena belum belajar. Nah itu tuh. Ini penting benar nih lah. Di khoda yang bahari-bahari itu. Ulun sudah waktu 3 tahun dahulu. Ulun di sekolah SMP bahari. Junub hari-hari julun ini ilmunya kada tahu. Misalnya lah kabujuran pas bujur aja misalnya. Nah dikada apabila kita sayang kada menggawi qobliyah badiah, boleh digawi qobliyah badiah itu. Lain dari itu jangan dulu. Jadi kalau qobliyah badiah boleh digawi lah selama walaupun khodaan ada tuh nah masih dibolehkan menggawi qobliyah badiah. Itu pendapat para ulama lah, karena qobliyah badiah ini menyempurnakan yang wajib, maka boleh digawi. Amun duha bang jangan dulu, tahajud jangan dulu, mau keadaan masih ada, karena tuh ada hubungannya dengan yang wajib. Nah, bila gawian suruhan Allah walaupun perintahnya wajib, tapi digawi oleh anggota tubuh, kita mau usahakan misalnya sembahyang, puasa, ketinggalan pada waktunya, yumkinu khada'uhu, mungkin dia khoda. Tapi ini bang jasidina wa huququl awqat, haknya waktu yang tadi itu kan gawian di dalam waktu ya, kalau gawian yang ada di waktu itu
Nah ini haknya waktu. Wa huququl awqat hiya ma yaridu 'alal 'abdi min qabli rabbi. Hiya ma yaridu 'alal 'abdi min qabli rabbi min al-ahwali fa waqtu kulli 'abdin ma huwa 'alaihi min tilkal ahwali. Nah, yaitu sesuatu yang datang dari Allah yang menimpa kita. Sesuatu yang datang dari Allah yang menimpa kita. Nah itu haknya waktu tuh. Apa itu? Sambungannya adalah, nah supaya jelas lagi, wa awqatuhu. Nah hak-haknya waktu itu arba'atun la khamisa, ada 5. Mungkin aku ya 5 aja ya. Ada nih dari padang la khamisa, ada 5 laha. Pertama an-ni'matu. Jadi Allah mau lahakan nikmat, Allah julung ke kita. Nah itu hak waktu tuh. Maka disebutlah waktu dapat nikmat. Yang kedua al-baliyatu. Allah mau lahakan bala, Allah julung ke kita, maka disebutlah waktu dapat bala. Pahamlah biarnya. Nah yang ketiga wa ta'atu. Allah maulah taat, dijulung ke kita, waktu berbuat taat. Yang keempat wal ma'siyatu. Allah ulah maksiat, dijulung ke kita, waktu berbuat maksiat. Wasumya ma dzukir waqtan. Seluruhnya itu waktu. Maka disebutlah waktu maksiat, waktu berbuat taat, waktu dapat nikmat, waktu dapat bala. La khamisa, yang kelima ada aja. Ini pada kena khamisa tadi. Ada yang kelima. Nah, jadi kita ini 24 jam mulai bangun guring sampai guring, Allah maulahkan 4 keadaan di diri kita. Lah, 4 keadaan inilah yang disebut waktu kita, atau napasnya kita, atau perjalanan hidup kita. 4 macam ini nih. Kata kalau kita keluar dari 4 macam ini, ada kalanya kita dapat musibah, ada kalanya kita dapat nikmat, ada kalanya kita berbuat taat, ada kalanya kita tergelincir mengerjakan maksiat. Seluruhnya itu sumia waktan. Seluruhnya itu disebut waktu. Maka waktu ini menuntut kita untuk mengerjakan hak-haknya. Itulah yang disebut huququl awqat sebenarnya. Yang tadi itu hukukun fil awqat. Yang tadi yang permulaan tadi deh, sembahyang 5 waktu, itu hak di dalam waktu. Adan ini haknya waktu. Kalau hak di dalam waktu seperti sembahyang ketinggalan kawadi koda. Tapi kalau haknya waktu bila ketinggalan kada kawadi kada. Kenapa? Karena waktu terus berlalu. 1 jam ini nah kita berbuat taat. Ya kalau tapi kita kada bisa menyikapi dengan taat 1 jam ini, artinya kada melaksanakan haknya waktu, maka jam ini berlalu menemui jam yang kedua pulang. Pahamlah? Kada kuat break lagi nih. Nah itu tuh kada kawadi kada. Nah li'annahu, kenapa kada kawadi kada? Li'annahu yaridu fi waqtin makhsusin tasmiyatan li syai'i bi ismi zamani. Nah sesuai dengan julungan Allah Ta'ala, sesuai dengan pembagian Allah Ta'ala. Waktu 1 jam tadi Allah memberi nikmat, imbah itu kurang sejam kemudian Allah memberi bala. Nah apabila kita sudah berada di jam yang kemudian dapat bala tadi, sedangkan waktu dapat nikmat tadi belum dilaksanakan hak-haknya, sedangkan kita sudah berada di wilayah dapat bala tadi sejam kemudian tadi, maka dapat bala ini menuntut pulang haknya. Yang tadi ini belum digawi, kada kalau kita mengkoda, karena harus melaksanakan hak yang sudah yang kedua tadi. Paham lah ini? Ini terumit sedikit nih, tapi nyaman ya kena. Nah ujar sidin wa huququha, dan hak-haknya waktu. Misalnya waktu dapat musibah, napa haknya? Itu yang kita laksanakan. Waktu dapat nikmat, napa haknya? Itu yang kita kerjakan. Bila kada menggawi, talimpat, kada kawadi kada. Apa itu? Wa huququha al-wajibatu 'alaika fiha hiya al-muamalatul batiniyah, yaitu yang ada di dalam pekerjaan hati. Nah, jadi yang waktu ini dalam keadaan dapat nikmat. Nah,
haknya itu bukan gerakan tubuh kita, tapi gerakan yang ada atau amal yang ada di hati. Sebetulnya maksudnya allati taqtadiha tilkal ahwalu, yang menuntut keadaan itu harus kita sesuaikan dengan hak-haknya. Nah, fahaqquhu 'alaika bin ni'mah. Nah, ini pertama nih lah. Yulun berbaris-baris saja nih ya, kalau supaya jangan pian kira huwak. Nah, fahaqquhu, maka haknya waktu 'alaika atasmu bin ni'mah, waktu Allah maulah nikmat Allah julung ke kita. Nah, hak waktu itu alhamdu wa syukru, memuji Allah dan berterima kasih. Alhamdu wa syukru. Alhamdu wa syukru itu belain ya. Kalau alhamdu gawian hati, memuji orang yang sebujur-bujur berbuat baik. Kalau wa syukrun ini memuji makhluk. Tetapi memuji makhluk sudah dipahami, hakikatnya yang memuji Allah Ta'ala juga. Nah, maka asyukrun ini walaupun ucapannya alhamdulillahirabbil alamin, tapi yang mengucap untung nih asyukrun narangnya nih lain alhamdu. Alhamdu itu yang di hati, melihat yang nikmat ini datang dari Allah. Lalu kita puji Allah Ta'ala. Misal hari ini pian berusaha, ya kalau banyak payu dagangan nih, jadi di hati pian ujar pian dasar baik pian hari ini, nah wahai Allah. Lalu pian puji Allah Ta'ala, walaupun pian melihat makhluk yang menukari dagangan pian ini, pian puji Allah Ta'ala atau alhamdulillahnya. Kadada pian di hati pian ini memuji, dasar bagus bang daganganku, dasar harap bang aku berjualan lihai bang, mulai besukan sampai kemarin aku tak kurihing terus, makanya orang ketujuh ke sini. Ada dah itunya. Yang dipuji itu Allah, karena yang bujur-bujur memberi rezeki ini Allah, yang memberi nikmat ini Allah, dipujinya Allah di hatinya. Pahamlah pian nih. Nah, tetapi wasyukru bahwa tu wa ma'iyah tuh artinya kada kawat tinggalkan syukurun ini. Berterima kasih, alhamdulillah, ucapan muntung jadi pahala muntung. Lawan orang yang menukari barang kita berterima kasih juga. Imbah itu bila bakal lebihan babari-bari. Itulah puncak syukur. Jadi alhamdulillah gawian hati, syukur gawian anggota tubuh. Nah, bila dapat nikmat, misalnya pian dapat 1 miliar hari ini misalnya, misalnya sejam tadi 1 miliar dapat. Nah, ada haknya waktu tuh yang harus kita laksanakan. Sakalnya pian berterima kasih kada lawan Allah Ta'ala, kada memuji Allah Ta'ala tuh maksudnya. Nah, imbah itu pulang begini pian berdiam, maka muha pian kayak sedih pian beli ke rumah. Padahal 1 miliar dapat nih, sepanjang jalan tuh pian kayak sedih muha, takutan orang minta. Oh, kisah kayak yang keguguran gunung 2 biji itu. Oh ya, padahal 1 miliar nih. Nah, ini jar Allah Ta'ala kadang melaksanakan haknya waktu. Pahamlah. Nah, itu satu adalah lah. Kawalah kita menghindar dari nikmat itu. Ibah itu pulang napas, nikmat kada? Melihat nikmat, kawa berjalan nikmat. Siapa yang dipuji? Melihat batis yang bagus, nang kaya potongan berutup benar kena. Mau berjalan, siapa yang dipuji? Amun kada paham, bagus batis kun ini ya, berkat latihannya hari-hari latihan utup. Nah, siapa yang dipuji? Kalau memuji, melihat batis memuji aku yang bisi batis, nah lumputan. Yang dipuji Allah, karena kebaikan ini datang dari Allah. Yang maulah Allah, yang menjulungi Allah. Kada batisku aja. Siapa? Batisku aja. Tadi julung teh, apabila pian maulah, mungkin mengaku teh batis pian. Ini mata-mata ku juga aja. Apabila pian maulah, kada ada lo. Kalau pun ada track recordnya nih. Tahun semalam aku mulai mata aja. Ada. Nah itu, maka melihat sesuatu yang nyaman, hati kita memuji Allah. Imbahan itu bersyukur, berterima kasih dengan sabab. Maka Allah tuh bila menjulungi nyaman-nyaman, nikmat-nikmat ini, Allah tuh sanggup seorangan menjulung tanpa melalui sebab. Cuma Allah hendak bersabab. Maka sabab apa? Datang nikmat, sabab ada yang menukari barang. Nah ya kalau sabab tuh narannya. Sabab apa makan hari ini begangan? Sabab ada tetangga matahari gangan. Nah sabab tuh dengan sabab ini berterima kasih. Berterima kasih dengan sabab asyukru narannya. Tetapi setelah alhamdulillah, setelah memuji Allah di hati.
Nanti gawian tauhid memuji Allah, asyukru itu gawian fikih. Kedua-duanya jalan tak. Nah, yang kedua wafil baliyati. Itu tadi 4 loh kok. Ini yang kedua nah, wafil baliyati. Ini sebelum yang kedua ini dulu. Nah, kita anyaki dulu yang pertama ini adalah. Ini guru bahari bang anyaki pian. Jar guru bahari kadada yang datang dari Allah itu melainkan nikmat semata. Sebenarnya tuh lah kadada yang datang dari Allah melainkan nikmat semata. Amun kita bujur-bujur memikirkan sehabis-habis pikir pasti berkesimpulan bahwa yang datang ini nyaman. Maka orang yang berpikir bahwa yang datang ini selalu nyaman seolah-olah hanya nangkaya banyalam di lautan nikmat. Kadada lagi sakit hati, makanya alhamdulillah. Berarti surah Al-Fatihah alhamdulillah. Ya kalau itu pemahamannya jadi guru Sungkul Bahari, perjanjian kita lawan Allah. Ya Allah, ulun kada aku lagi sakit hati. Itu maksudnya. Tuntung sambahyang mau ngut pian. Sakit hati pulang. Oh, jadi Allah Taala nih. Mau tadi berjanji aku sudah sakit hati lagi. Nah, ya kalau amun kawa ujar guru kita Bahari, kita rasakan kita ini tenggelam belelawasan di lautan nikmat Allah. Yang dicangangin itu yang baiknya aja, yang nyamannya aja. Hari ini kada berduit misalnya, bisa kada berduit ada tapi 1.000 ada tapi 1.000, maka katuju nukar bakso 1.000 kada cukup ya kalau. Nah 1.000 kada cukup. Nah orang yang kada paham tak itihi 1.000 ini sedih hati pian. Nangka kaya 1.000 ini kada nikmat. Nah ini nangka kaya 1.000 ini kada nikmat lalu sedih. Ini naranya membuang alhamdulillah di hati. Gara-gara melihat 1.000 padahal 1.000 ini nikmat. Lihat bang orang yang kada bisa duit pun 1.000 ini kan pintul sebiji payo aja. Pintul sebiji. Dipuji pamannya nyamannya pintul pian. Nah jadi sebiji lagi jadi lagi 2 biji. Nah nah kayak itu caranya kita hidup nih puji aja pian membari itu sih apalagi nyamannya pintul pian deh nah kayak pian bungas dua aja ayo tas sarika ambil jadi berapa biji aja nah lo kayak itu ada. Nah jadi hidup ini tergantung perasaan kita. Jadi di mana andaknya nyaman hidup, nyamannya kada di duit, nyamannya dirasa masing-masing. Mun andaknya di duit banyaknya pang orang yang sugih benar di perusahaan tak kepenjara aja. Ya kalau berarti terbukti pulang korupsi aja misalnya nih, berarti tuh nyatu kada merasa sugih. Ya kalau masih merasa miskin buktinya masih mencuntan. Paham lah pian nih? Hah? Banyaknya orang yang sedikit duit santai aja hari-hari tertawa pian gelagah tertawa. Nah jadi nyaman tuh andaknya dirasa kada di duit ini nah tapi kada di Palangkaraya di Kutub Utara Jawa benar sugih benar selawar handap aja masih maka capal pulang tipis capalnya baju bertulisan cap balsam tidak maigat awak padahal sugih benar malam masih di tanah nang kaya orang miskin matu usaha aja masih malam nih tapi kada di sini malah jauh kita di Kota Utara aja orang katanya. Ini contohnya nih nyaman lah hidup maka itu nah padahal kita melihat orang tuh untung benar sudah kunci gudang ini banyak diisi gudang beras ada gudang gula ada misalnya lah nah, gudang bini ada jual apa ya nah tapi nang kaya kalakuan nang kaya orang miskin. Nah maka nyaman itu andaknya dirasa kada di duit tergantung pandangan kita. Duit saya ini kita lihat aja kita ini bagus kayak apa caranya lihat orang yang duit yang lebih sedikit pada kita itu jurusnya ya kalau seorang kuliah aja saya ini nah ini bagus jadi coba sidin tuh aja kita ya kalau nah makanya Syekh Saman Al-Madani memasani kita nih hari setiap tahun menakibnya maka pas tekanan bulan yang Dzulhijjah itu pian tiap malam hadir di munakib Syekh Saman nih tapi kita kada masih apa jadi sidin kakawanan orang sugih aja terus padahal sidin memasani suruh
si kawan yang akrab itu orang miskin. Itu seruhan sidin. Kita nih bila miskin, tata orang miskin aja betapa luhan pian. Pian nih sugih tata orang miskin betapa luhan dah. Lo pina berhutang ya. Nah gitu tuh. Padahal si Saman Ahmad ini papasan lawan kita yang diakrab itu orang miskin. Supaya kita nih parasa penyugihnya, lalu mau babari-bari, lalu mau bersyukur, lalu mau menganggap yang ini sudah nikmat kenal karena aku penyugihnya. Amun kakawanan gubernur, wali kota, bini gubernur yang diintai. Misalnya deh, putri Indonesia yang diganang. Kakawanan nih Donald Trump kakawanan. Maka kaya apapun yang ada di rumah walaupun sudah banyak, rasa kurang dia terus biar. Rasa kurang terus. Nah, itu tuh kawani orang miskin. Maka kita penyugihnya. Nah itu lihat caranya tuh lah. Ini trik nih caranya kita. Katanya trik jadi guru bahari naranya cara tuh nah. Mungkin mau tahu cara biar yang banyak bisi kitab bincul terus hari-hari. Harus tahu cara menangkis ayo. Nah jadi sebuting aja lah kita mengamalkan pasan wali pian nyaman hidup. Ini kadang-kadang tidak amalkan juga. Aku nih supaya sukses harus bakawan orang sugih. Nah itu tuh padahal tamak yang ada di hati. Nah, tamakmu menyiksamu, bungul yang diharagumu menyiksamu. Nah itu tuh. Lalu harusnya kita tuh melihat bila yang apapun yang Allah julungi nikmat lah, nikmat. Nah itu seharusnya lalu kawa bersyukur himung terus kawa amun kada kawa panang kayak itu karena takaran kita tuh ada di situ sudah dasar berbeda antara nikmat lawan bala ya. Kalau takaran kita kada kawa menyamakan yang bala ini dipadakan nikmat kada kawa karena kita ini pikiran handap sumbu handap. Bila bala juga aja. Ada sampai kita memikirkan bala ini sebenarnya menghapus dosaku yang bahari-hari. Waktu zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, pian panjang umur. Hah? Menghapus dosaku yang waktu zaman Jogawa bahari. Cakanya tak pikir kasih itu pian, yang kada nyaman ini pian haragu. Sebab orang yang celaka di akhirat kena orang yang membawa dosa. Tuhan hendak menyikat walaupun sikat kawat pin sandeng ya. Hah? Tapi karena pikiran kada sampai ke situ, ya itu dua tulak bala tuh hari-hari pian. Nah, aja. Nah, dua tulak bala tuh hari-hari. Oh, maka seluruh dua tulak bala hafal sih din. Yang dari imam anu, guru hafal tuh. Indahnya dapat bala itu nah, hafal dua tulak bala. Nah lalu tuh bala salah kah? Kada salah. Hati kita yang indah dengan bala itu yang salah. Memadahkan bala ini kada baik. Allah yang tersinggung. Siapa yang maulah bala? Nah kada kawa kita nangka itu aja. Nah ayo itu yang ketiga. Yang kedua wafil baliyati. Seandainya bala ini di mata kita dalam panjanak hati kita memang musibah kada kau dipadakan nikmat, maka caranya as-sabru waridho, sabar dan ridho. Arti sabar itu mencoba memahami bala, sabar sebenarnya. Kalau ridho itu sudah sempurnanya pemahamannya tentang bala itu baik, kau sabar. Kalau sabar hanya mencoba memahami bala. Bikin ganal pahalanya pian. Arti sabar itu inya tangati muntung ni bapandir ka orang sabar narnya. Mun masih dipandir ka orang belum sabar. Bapandir ka orang mendapat musibah nih karena batutung aku sabar aja. Tapi dipandir sudah. Karena bertemu orang pandir pulang, tapi aku sabar aja. Itu lain. Harusnya kita tuh adil terhadap Allah Ta'ala. Sikap kita ini kada adil dengan Allah Ta'ala. Bila Allah menjulungi nikmat, hinik. Bila Allah menjulungi bala, tulisnya di pecibok. Ditulis di Instagram Uyah atau ditulis juga. Tulis bertaan. Bila muhan kayak durian yang keguguran durian runtuh tuh rambut dicagat yang dapat musibah nih. Nah
Orang bahari zaman Nabi dapat musibah disembunyikan, dapat nikmat batampai-tampai. Itu zaman masa keemasan, zaman Nabi waktu hidup. Nah, zaman Nabi waktu hidup itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, lalu sabarnya kita, ridhonya kita dengan bala. Ya kalau sejam ini dapat musibah, sabar kita, ridho kita, berarti kita melaksanakan hak waktu sabar. Waktu dapat bala. Ngarannya. Lalu kita kada sabar misalnya sejam ini nih, kada sabar. Lalu masuk ke jam yang kedua, yang kada sabar nih, kada kawa lagi di kodap ya. Karena tuntutannya tuh waktu jam pertama itu sabar. Kada aku sabar aja, mau kada yang semalam aja, kada kawa. Ini lain waktunya lagi. Nah, lalu berikutnya lagi lah. Wa ta'ati, ini yang ketiga. Apa hak orang yang Allah ulahkan taat di awaknya? Apa haknya? Hak waktu itu syuhudul minnah. Syuhudul minnah. Syuhudul minnah. Menyaksikan bahwa taat ini 100% kebaikan Allah, kelebihan Allah, ampunnya Allah, miliknya Allah. Lain ampun aku 3 rakaat maghrib tadi, nah lain pun kita tuh. Jangan merasa ampun kita. Kalau merasa ampun kita, kada terlaksana haknya waktu taat darnya. Pian misalnya memberi duit, misalnya lawan siapakah? Lawan mama, lawan abah, tapi yang memberi duit, lawan tetangga memberi duit. Ini lain kebaikanku. Kita saksikan nih kebaikan Allah terhadap mamaku, ini kebaikan Allah terhadap tetanggaku, lain kebaikanku. Itulah haknya waktu taat. Lalu kita waktu itu kada kayak itu, kawannya kita melaksanakan hak waktu taat itu kada bisa kecuali sudah bujur-bujur menghayati sifat 20. Nah itu tuh kasih tuh pulang bukanya biar panjang kisahnya nih tetap. Sudah paham sudah pian nggih? Selama nafsu kita nih bungul, jahil, nafsu yang bapadah kawa, nafsu yang bapadah baisi, nafsu yang bapadah pemurah. Nah, maka nafsu ini bilanya dilihat akan bertambah bungulnya, bertambah wani, bahkannya mengaku jadi Tuhan. Itu nafsu. Bertambah waninya, bahkan bilanya babari-bari itu mengkada disaksikan oleh orang banyak kada pun. Ini wani bener nafsu nih. Saking bungolnya itu nah. Kada mau menuntut ilmu sehingga inya bapadah nafsu tadi orang yang pemurah. Bapadah inya orang yang sugih. Nah, padahal dalam pandangan Allah Ta'ala maling si orang ini nah haknya waktu kada dilaksanakan, padahal yang menjulung kebaikan di dirinya tadi Allah, yang maulahkan Allah. Paham sudah kita nilai. Yang ketiga sudah, nah yang keempat belum. Gimitan hilang. Aja kan sambil guring ada apa-apa. Wafil ma'asiyati al istighfar wa taubatu. Yang keempat, ada kalanya Allah Ta'ala menjulungi kita maksiat di awak kita. Maksudnya Allah kadang menjaga kita sehingga kita tergelincir berbuat maksiat. Ada kalanya, maka waktu itu waktu bermaksiat sambatannya. Ya kalau maka haknya waktu itu yang kita laksanakan. Haknya waktu itu kita laksanakan. Kada perlu kita menyalah-nyalahkan makhluk. Kada perlu. Kalau pang mesti pian menyalah-nyalahkan makhluk nih. Pian ini misalnya orangnya anu beneran, pendiam benar. Pian nih. Artinya kan sopan benar. Tertib benar ibaratnya tuh kan. Kada tahu di bibinian. Betul takawan lawan tadi teh Donald Trump tadi teh. Takawan lawan Donald Trump, lalu pian kemana-mana berjalan, akhirnya masuk diskotik segala macam. Sekalinya terjoblos, lalu pian menyalahkan Donald Trump. Ikampang Donald Trump aja, aku terjoblos aja, gara-gara ikampang aja. Nah ini bungol nih, kadusan kayak itu kita menyalahkan siapa-siapa. Nah, jadi 4 macam ini
dalam ilmu tauhid kita cugat kita, arti cugat tuh diguliming-guliming dulu, kulai-kulai itu cekajung seorang jangnya. Yang 4 macam tadi nih. Bila dapat nikmat kita pandang ini Allah yang memberi, al-mun'im narannya. Ya kalau bila dapat bala kita pandang Allah yang maulahakan, al-mubli narannya. Bila dapat taat kita pandang al-muhsin narannya, Allah yang maulah kebaikan ini. Bila dapat maksiat kita kan usah menyalahkan siapa-siapa, langsung kita pandang at-tawwab, Allah yang mengampuni dosa. Maka waktu itu segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah. Aduh, usah menyalah-nyalahkan. Sebab bila kita menyalahkan lawan orang, biasanya orang nih menyalahkan lawan orang. Ulun misalnya berbuat salah, padahal ulun salah nih, ulun salahkan orang, maka waktu itu ulun kada ingat beristighfar karena melihat kesalahan nih orang, kada kesalahan seorang. Pahamlah biar. Nah, orang yang mau beristighfar ini melihat dirinya salah, mau minta ampun. Caka ibarat nak ting ya beranjah misalnya di jalanan ya, kalau saling menyalahkan adalah mau minta ampun. Jadi ujar si A ikam salah, ujar yang si B ikam salah, adalah minta maafnya. Yang ada malah berhantam kan. Nah ini contohnya nih. Jadi coba ya kesalahan ini kita lihatin, salah aku, astagfirullahaladzim kita, maaflah aku tadi salah. Nah yang ini yang mau minta ampun nih melihat kesalahan ini memang kesalahan seorang, lalu mau minta ampun. Pahamlah dulu nih, tauhid bujur dia sudah. Jadi kita disuruh oleh Imam Ibnu Athilah Sakandari memadahkan sudah ujar sidin. Inilah walida yaquluna, karena itu ulama-ulama sufi berkata al-faqiru ibnu waqti, al-waliyu ibnu waqti, as-salihu ibnu waqti. Orang-orang wali ninto nangka kaya waktu tuh kuitannya. Pahamlah? Waktu itu nah tiap waktu yang hadapi nang kaya kuitannya jadi guru bahari mencangangi waktu. Waktu ini aku dalam keadaan dapat nikmat, inya saksikan kebaikan Allah. Waktu ini aku dapat bala, sabar. Waktu ini aku dapat taat, inya lihat nih kebaikan Allah. Waktu ini aku dapat yang kada bagus tadi, tagalincir dalam maksiat, cepatnya bertobat. Waktu itu diperhatikannya. Nah, nangka kaya waktu ini kuitannya. Maka waktu tadi menyuruh jar waktu, nah ikam kujulungi nikmat, cepati ikam puji Allah, bersyukur. Waktu itu menyuruh jar kita inggih, nah nangka kaya bakti benar lawan waktu ini, sehingga nangka kaya waktu itu abahnya oleh orang wali ini. Pahamlah biar. Nah, jadi memperhatikan benar lawan waktu. Jadi model kaya nah sejam ini nanya dilihat di dalam keadaan dapat nikmat. Yang dicanganginya ninto waktu tuh. Waktu ini jinya menyuruh aku mengatakan al-mun'im, Allah yang memberi nikmat. Dihadangnya pulang, dapat bala. Nah waktu itu seolah-olah menyuruhinya, ujarnya lihati al-mubli, Allah yang menyulungi bala, lalu mau bersabar. Nah dicanganginya pulang waktu, ini nah aku dalam keadaan taat. Waktu itu menyuruh, suruhan waktu itu apa? Waktu berbuat taat, lihati al-muhsin, Allah yang berbeisi kebaikan. Waktu ini pulang dicanganginya, astagfirullahaladzim, nyata salah aku. Nah nih untung nih mengaku salah nih untung, astagfirullahaladzim nya. Tapi nya melihati at-tawwab, Allah yang menerima keampunan, Allah yang mengampuni, Allah yang menerima taubat. Nah maka orang wali-wali Allah Ta'ala nang kaya beisi kuitan, yaitu waktu. Artinya masih benar dengan hak-haknya waktu ini. Seolah-olah waktu ini kuitannya. Mencangangi waktu, hakikatnya mencangangi yang 4 tadi. Paham lebih ya? Mencangangi waktu nih, hakikatnya mencangangi yang asma Allah yang 4 tadi. Karena waktu itu kada pernah kosong dari yang 4 macam tadi.
Di 4 macam tadi ada pekerjaan Allah Ta'ala yang terbit dari sifatnya yang bernama 4 asma tadi. Pahamlah ya. Pertama tadi Al-Mun'im, Allah yang memberi nikmat. Yang kedua Al-Mubli, Allah yang memberi bala. Yang ketiga Al-Muhsin, Allah yang menjulungi kebaikan itu waktu kita berbuat taat. Yang keempat At-Tawwab, Allah yang menerima taubat hamba-hambanya. Nah, maka inilah wali-wali Allah Ta'ala. Al-Faqiru ibnu waqtih ma'allah subhanahu wa ta'ala. Ujar guru baharilah, al-faqiru ibnu waqtih ma'allah subhanahu wa ta'ala. Orang fakir itu nang kaya bisi kuitan, yaitu waktu bersama Allah selalu, daiman abada. Inilah yang dalam Al-Quran disyaratkan, huwa huwa ma'akum ainama kuntum. Barang siapa memperhatikan akan waktu, diturutinya waktu, hakikatnya memperhatikan akan yang asma Allah yang 4 tadi. Karena waktu tadi kada kosong dari yang 4. Minum aja dulu, nah, tegang ini. Nah, jadi ujar kita waktu berbuat taat nih lah. Waktu kita berbuat taat, ya Allah, pian yang berbuat baik. Taat ini pian ampunnya, lain kelebihan ulun. Jadi jauh kalau kada pun ikamnya dolai jandarnya adol bang. Pun ikam dolai aja. Nah, Allah nyaut itu pun ikam tuh. Kenapa Allah kayak itu? Allah sayang. Paham lah nih? Kada Tuhan pun pian. Kada Allah tuh mantis nam juga. Kada ujar kita pun pian. Kada bujuran nah pun ikam tuh. Nah, bila sudah kita mengkada akan tuh berarti bujur sudah tahu itu. Paham lah? Misalnya bang kayak ini, ya Allah, ini waktu sembahyang maghrib 3 rakaat tadi nih, ini kebaikan pian. Kadanya Tuhan kan juga tinggi ya ulun juga aja. Nah lain tak? Paham lah? Paham lah nenek? Ini bahasa ulun aja bang. Tuhan mentes. Artinya selama kita sudah belajar lam jalalah itu lain kisah diriku, selama kandung hayat di kandungnya Tuhan tetap selamanya in kairi harga mati. Paham lah biar. Nah in kairi harga mati. Pancasila, Undang-Undang 45, Soekarno-Hatta, proklamasi sudah kita tuh tanda tangannya sudah. Selama tetaplah, sekali tetaplah. Di kata-kata kawa kita di gaya itu sekali tetaplah. Lain pun ulun tuh aneh lain nah. Nah kayak itu caranya. Sambungannya lah sedikit lagi lah. Nah. Walidha yaquluna al-faqiru ibnu waqti ay yata'addaba ma'ahu wa yu'tihi haqqahu kama yata'addabul waladu ma'a bihi wa tilkal huququ la yumkinu qada'uhu idza fatat. Nah, ya kalau sabar di waktu jam pertama kada kita laksanakan padahal kita dapat musibah, bila berlalu sabar tadi, waktu tadi berlalu sabar tadi kada khawadi qadar. Harusnya tadi 3 rakaat tadi kita melihat kebaikan Allah, kada ingat, kada tali hati, kada kau dikada tuh. Nah itu maksudnya tadi nah, wallahu a'lam gitu gina. Karena sudah berit kita majority beratas semua.